فبأي آلاء ربكما تكذبان. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ana Abu Malik dari Bekasi. Yang Ana tanyakan untuk masalah jihad ini kan luas ya Ustaz ya. Banyak sekali jihad, mulai dari diri sendiri, terus keluarga ataupun yang lainnya. Tapi ada juga di mana jihad ini disalahgunakan sih Ustaz. Contohnya pemahaman khawarij ataupun teroris menganggap membunuh ataupun yang lain atau menyerangnya itu dianggapnya itu jihad. Nah, bagaimana caranya kita membentengi, terkhusus kita sebagai kepala keluarga ya, untuk membentengi keluarga kita dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang tentunya Ustaz. Nasihat dari Ustaz sih gitu. Syukran jazakallah khair. Ya, barakallahu fikum. Untuk pertanyaan ini, Masya Allah ya, pertanyaan bagus sekali. Terkait dengan pemahaman-pemahaman keliru seputar jihad itu. Ada yang menyalahgunakan jihad pada hal-hal yang terorisme, radikal dan semisal itu. Bagaimana membentengi keluarga kita? Ada satu ayat Al-Quran. Panduan untuk sebuah keluarga yang pasti bahagia. Itu firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nahl. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan dan dia adalah seorang mukmin, maka sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik. Akan memberikan kepadanya kehidupan yang bahagia. Itu Allah jamin itu. Diberi kehidupan yang bahagia. Tapi ingat syaratnya ada berapa? Syaratnya ada dua. Syaratnya ada dua. Amalan salih dan keimanan seorang mukmin. Kalau dia mukmin, keimanannya benar, itu artinya akidahnya lurus. Akidah yang lurus ini, itu adalah benteng keluarga dari segala jenis kerancuan dan kesesatan pemahaman. Iya. Makanya perlu belajar. Orang-orang di masa dahulu itu mengajari bagaimana cinta kepada Abu Bakar dan Umar. Bagian dari iman. Cinta kepada siapa? Abu Bakar dan Umar. Sebab kecintaan kepada para sahabat itu ciri orang yang akidahnya lurus. Ciri orang yang akidahnya lurus. Sama Imam Al-Bukhari. Beliau terima dari lebih 1000 guru. Imam Al-Auza'i. Dia berpesan dari pokok sunnah adalah sekian. Dia sebut 10. Sufyan Ats-Tsauri. Beliau ditanya tentang keyakinan. Kalau penanya menghadap kepada Allah. Muridnya namanya Syuaib. Bertanya kepada gurunya Sufyan Ats-Tsauri. Dia bilang, Sufyan Ats-Tsauri, beri saya dari keyakinan kalau saya berjumpa dengan Allah di hari kiamat, saya akan bilang bahwa Sufyan Ats-Tsauri yang mengajari saya. Iya. Maka Sufyan Ats-Tsauri mengajarkan dari keyakinan, akidah, termasuk di dalamnya dari pokok-pokok misalnya taat kepada pemerintah dan seterusnya. Kemudian setelah itu Sufyan Ats-Tsauri berkata kepada muridnya, kalau engkau menghadap kepada Allah, kemudian Allah bertanya kepadamu, siapa yang mengajari kamu? Bilang, Sufyan Ats-Tsauri yang mengajariku. Setelah itu biarkan antara saya dengan Allah, saya yang bertanggung jawab. Itu orang yang punya keyakinan yang lurus itu terwarisi dari masa ke masa. Dan itu keimanan yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada generasi muda. Kata Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, "Kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawira. Fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an, thumma ta'allamna al-Qur'an fasdatna bihi imana." Kata beliau, kami berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami adalah anak-anak muda yang baru mau dewasa. Apa yang mereka pelajari anak-anak muda baru tumbuh ini? Kata Jarir, kami belajar iman sebelum belajar Al-Quran.
Kalian antum heran ya, iman beda dengan Al-Quran. Apa ini iman yang diajari? Inilah akidah yang benar, pokok-pokok keyakinan, jalan lurus dalam beragama. Itu sudah ditanamkan kepada para sahabat. Sahabat muda ini, seperti Ibnu Abbas diajari oleh Nabi SAW, ihfadillah ka yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak, idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Peliharalah Allah, Allah akan menjaga kamu. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, Allah akan engkau ketemukan selalu berada di hadapan. Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Kalau engkau mohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Dari kecil anak-anak muda sudah dididik seperti itu. Makanya kuat pegangannya. Iya. Karena itu keimanan pokok dari kebahagiaan. Yang kedua, amalan salih. Harus disibukkan dengan amalan salih. Ada ketaatan yang dia lakukan. Ketaatan yang dia lakukan. Nah, itu dua sumber kebahagiaan. Kemudian dua hal yang lainnya. Dan ini akhir dari jawaban. Ya, sebenarnya kalau ada fitnah seperti itu tadi, cara menyelesaikannya itu mudah. Cara menyelesaikannya mudah. Yang pertama yang selalu dipegang oleh seorang rumah tangga, apapun yang terjadi di dalam sebuah negara, selalu bersama pemerintah yang syah. Selalu bersama siapa? Pemerintah yang syah. Sebab itu kaidah Nabi yang mengajari. Nabi yang mengajari. Ya orang banyak desas-desus, bicara begini-begini begitu. Tinggalkan semuanya. Ambil dari pemerintah yang syah. Iya. Karena itu kata Nabi SAW, man atakum wa amrukum jami' ala qalbi rajulin wahid, fadribu unuqal akhiri minhuma kainan mankan. Siapa yang mendatangi kalian, dan kalian sedang bersatu di bawah kepemimpinan seorang pemimpin, yang datang ini ingin mengambil hak kepemimpinan, ingin merebutnya juga. Itu kan biasa terjadi ya. Desas-desus ini harus diganti dan seterusnya. Apa kata Nabi? Penggal leher orang yang terakhir datang itu. Siapapun dia. Jadi selalu yang diambil ukuran oleh Nabi, pemerintah yang syah. Sebab itulah kebersamaan. Iya. Dan itu titik ukur seorang itu seimbang, moderat, wasatiyah di dalam beragama. Tidak radikal, tidak pula dia menyepelekan. Kemudian yang kedua, itu tadi saya kembalikan kepada guru yang baik. Jadi seorang rumah tangga itu harus dia pastikan bahwa mereka ini berguru kepada orang yang baik. Orang yang lurus manhajnya satu. Kriteria guru yang baik, saya sebutkan tadi ada 4. Satu, dia lurus akidahnya, benar akidahnya. Yang kedua, lurus manhajnya, cara beragamanya benar. Dia mengikuti jalan Nabi dan para sahabat. Kemudian yang ketiga, dia adalah penasehat untuk umatnya. Senang kebaikan untuk orang. Tulus dan ikhlas. Dia kalau menasihati orang, dia ingin kalau orang ini selamat dari api neraka, masuk surga. Itu guru yang bagus itu. Kemudian yang keempat, dari kriteria guru, dia menguasai bidang ilmu yang dia ajarkan. Harus dia kuasai bidang ilmu yang dia ajarkan. Karena ada guru kadang baik hatinya, tapi bicaranya bukan pada keahliannya. Akhirnya bicaranya apa? Bicaranya kadang nggak nyambung atau bukan pada tempatnya. Baik, itu mungkin secara ringkas yang bisa saya jawab. Wallahu ta'ala.